menurut saya gitu kan istilahnya gitu. Gitu. Rasulullah juga sama dulu kan pertama malaikat, bangsa jin dengan orang-orang yang dulu baru dibawa ke langit. Isra Mi'raj baru marifatullah. Bener nggak? Mengetahui Allah. Jadi tidak mungkin dong Nabi aja begitu. Jadi itulah istilahnya gitu. Jadi jangan satu ini maaf nih ya ke orang-orang yang mempelajari tasawuf, mempelajari marifat gitu istilahnya. Itu akan kesasar kalau tidak tahu seperti saya dari Bandung mau ke Jakarta nih. Tidak mungkin langsung di Jakarta kan harus mulai ke Cianjur dulu ya. Mungkin ke sana dulu ke Bogor dulu baru beberapa kota yang harus dilewati. Kita juga coba aja tanya nih ke yang orang-orang yang bisa meraga sukma, coba pasti dia keluar itu pasti langsung ke alam jin dulu, tidak mungkin ke alam ruh dulu. Iya. Nah, Ya. iya. Jadi seperti itu ya Kang, ada ya. Tadi nih, ya tadi Mas Surya ini saya belum jawab lah ya, belum jawab. Satrio Piningit itu mengetahui dia pesugihan itu dari mana? Ya kalau Satria Piningit aja udah jelas, ya udah jelas dia akan kelihatan dan mungkin tidak kelihatan juga mungkin laporan gaibnya di sini saya aja sendiri kalau ke satu kampung itu saya udah tahu barang pastikan dia yang pesugihan itu ada berapa udah tahu. Apalagi SP gitu istilahnya gitu. Nih ceritanya. Saya kan dulu kan istilahnya saya dulu berduetnya dengan orang Hong Kong lah ya, orang Hong Kong. Tapi keilmuannya udah sama dengan saya setahap. Saya waktu itu ada undangan ke daerah Cikijing. Nah, saya dari Bandung dari Ciroyom itu saya tidak bawa kendaraan, saya bawa naik elep, ya naik elep. Nah, pas saya naik elep jam 11 malam nih. Nah, biar ke sana pagi gitu. Sana ini. Nih ada beberapa kali pengalaman. Udah gitu saya duduk gitu, di pasar karena ngantrinya elep itu di pasar. Udah gitu ada orang masuk di pinggir saya. Saya dengan teman saya lihat ada tuyul bolak-balik, cuma karena ada saya dengan teman saya dia tidak mau masuk si tuyulnya itu. Bolak-balik gitu. Saya liatin aja gitu. Ini tuyul nggak mau masuk, balik lagi. Nah yang punya tuyulnya ini dia cuma cinguk ke pinggir saya, ke belakang saya gitu. Kenapa si tuyul itu nggak mau masuk gitu kan, nggak mau ini gitu kan istilahnya. Udah gitu. Nah, lama-lama yang penumpang itu keluar dia keluar. Pas dia keluar. Saya liatin aja. Dia nunjukin bahwa nih ada orang yang bisa lihat dia gitu kan, yang melihat dia gitu kan istilahnya. Udah gitu. Tapi mobil itu kan memang ya itu yang terakhir jam 1 itu, ya jam 11 itu, jam 11 malam itu terakhir. Dia maksakan masuk, si orang itu masuk lagi. Nah, si tuyulnya saya tangkap sama teman saya tangkap. Saya tangkap secara gaib saya tangkap. Nah, si tukang yang naik yang naik sama di samping saya itu udah dia itu berjalan. Nah udah di perjalanan saya kan masih sekitar ada 5 kilo lagi udah sampai lah ke sana tuh dia jam 3 sore 3 subuh dia udah dia turun. Kalau saya mungkin sekitar 10 kilo lagi ke tempat saya ya gitu. Nah saya tanya ke Kenek, dia turun. Kenek, bang kata saya itu si bapak ini tiap malam belanja nggak? Benar tiap malam katanya. Kok jauh kan perjalanan tuh berapa jam? 4 jam. Dia jauh Bandung dengan Cikijing itu sekitar mungkin 80 kilo lah, mungkin 100 kilo lah ya istilahnya. Tiap malam katanya belanja. Emang ada apa? Katanya kan gitu ini sama konektor nih. Saya tanya kan, dia udah kosong penumpang gitu kan, udah tinggal ada beberapa ya karena beda kota lagi. Saya udah yang terakhir mungkin itu dianterin Lubuk gitu. Emang kenapa? Ya nggak tahu memang tiap malam itu tapi belanjanya cuma lihat itu katanya cuma bawa cengek setengah kilo aja tidak bawa belanja tapi tiap malam dia tuh naik bisnya. Emang kenapa? Hati-hati saya dia punya tuyul pak, saya bilang gitu. Oh gitu, saya tahu rumahnya juga memang kayak saya tuh bingung kaya raya katanya, tapi saya juga udah tahu karena dia udah tahunan katanya gitu dia kaya raya kak. Mungkin cerita ke orang kampungnya bahwa dia itu punya usaha di kota jualan di pasar gitu kan, pasar Ciroyom di Bandung ini. Padahal dia itu cuma ya itu nyuruh tuyulnya, nyurinya di situ tidak di kampungnya.
Ini cerita bohong gitu. Jadi ada begitu gitu. Jadi pinter gitu di kampung situ, usahanya dikiranya punya pasar atau apa usahanya. Padahal dia bawa tuyulnya nyuri-nyuri di situ. Padahal dia tiap hari balanya paling juga apa katanya cengek gitu. Karena si kenek itu udah tahu karena udah tahunan. Oh gitu katanya. Ya, saya terangin ke keneknya katanya. Oh saya juga tahu rumahnya memang kaya raya. Apakah dia punya bos gitu di sini punya pasar tapi saya tanya enggak. Nah, baru dia si konektor itu ya. Jadi gitulah Mas Surya. Jadi kenapa kita ini malam ini membahas kemusyrikan? Kenapa ya? Karena hati-hati gitu istilahnya. Gitu hati-hati. Sebentar lagi ini yang musyrik-musyrik ini akan membawa bencana ke kita-kita yang memang yang normal-normal aja gitu. Bahayanya itu. Ya gini Kang, juga ya. Karena menurut saya ya, di dalam kitab Prabu Joyoboyo itu kan memang dikatakan bahwasannya Satrio Piningit ini ditakuti oleh bangsa lelembut, ya bangsa lelembut, ya artinya bangsa jin itu sangat takut dengan Satrio Piningit. Itu karena mungkin ya karena dewa berbadan manusia, tetapi di alam nyata ini kan memang sangat sulit ya melihat sosok daripada sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, menurut pandangan Kang Anwar, bagaimana kita ini mengetahui Satrio Piningit ini? Kalau kita teropong, itu ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 4 itu kan pelapisnya sangat kuat ya. Kita belum tentu mampu untuk melihatnya. Hanya orang-orang tertentu lah yang mungkin sudah diizinkan sehingga ringnya caranya itu ringnya itu minggir dulu mungkin seperti itu. Ya memang sangat susah ya Kang Anwar ya untuk. Nah, untuk Kang Anwar sendiri dalam menyikapi bahwasannya sang Kinasih Satrio Piningit ini benar-benar saat menjalankan tugas itu semuanya di tempat saya nih banyak bencana nih. Nah itu seperti apa nih Kang? Apakah Satrio Piningit akan datang ke tempat saya atau dengan Raga Sukma atau seperti apa nih Kang? Kalau saya kan, kembalilah gitulah istilahnya. Jadi Satria Piningit itu memang betul. Dia itu bisa memecahnya ya 1000. Jadi dia bisa jadi 1000. Ya, dia badannya bisa jadi 1000 gitu kan istilahnya. Makanya wajar dalam hadis bukan hanya keterangan para kita ya, karena di kita ini banyak ilmu keilmuan. Itu dalam hadis itu gitu diterangkan sama Rasulullah bahwa jadi tanpa bala, tanpa bantuan, dirinya bisa jadi 1000 ya. Jadi badannya itu bisa jadi 1000 karena apa istilahnya? Karena mengimbangi dengan kekuatan Dajjal. Dajjal ini kan tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak bisa dia datangi. Berarti dia bisa bermacam-macam sama gitu kan istilahnya. Nah, Satria Piningit juga sama gitu kan. Makanya kenapa Imam Mahdi susah ditemukan oleh orang-orang Yahudi juga begitu bermata-mata. Dia kan jago-jago sihir orang Yahudi itu. Gitu istilahnya. Tapi ya karena dia bisa badannya jadi 1000 bukan hanya cerita dongeng, badannya kayak siapa itu orang apa ya yang Cina itu ya apa cerita Cina itu istilahnya. Jadi dia bisa badannya betul, bisa jadi 1000 itu bukan bohongan, ya, bukan bohongan. Ini saya maaf nih, saya bukan cerita nih ya, saya bukan menyombongkan diri. Murid saya 9 orang, ngobatin sama-sama, yang di NTB, yang di Sulawesi, semuanya. Dia cerita katanya, membuktikan ya. Buktikan. Nanti Mas Surya, ya makanya saya juga mau ada nanti kalau ada belajar murid sama saya silakan panggil di sana silakan. Kalau saya nggak ada di sana berarti saya bohong, ya. Apalagi SP. Saya juga alhamdulillah lah dikasih bermacam bisa ada di beberapa tempat. Nah, berarti kan orang ngomong begini, orang berani ngetes siap, tapi harus betul-betul yang berilmu. Kalau nggak berilmu percuma, kita juga gitu kan. Saya kan udah saya siap 50, kalau saya kalah, kan gitu. Ya. Apalagi SP, jadi dia bisa 1000. Jadi bisa dengan sukmanya, bisa dengan kembarannya. Ya.
Makanya wajar 1000 sukma yang ngakunya sama jin itu dikasih tahu. Memang SP itu begitu, jin juga udah pada tahu sebetulnya. Jin juga udah pada tahu, ngasih kabar-kabar ke spiritual udah dia bisa, oh jadi satu jiwa 1000 sukma. Itu beneran. Beneran itu bukan bohongan gitu. Cuma saya mau ngupas di sini itu biarin aja, kasih orang juga kasih panggung ceritanya. Tapi saya berpuluh-puluh tahun itu semua cerita-cerita itu udah di saya tidak punya guru, tapi saya berani cerita dan berani untuk pembuktian begitu. Ya istilahnya gitu. Nah sekarang ceritanya banyak, makanya ada orang menafikan itu. Menurut saya itu pengetahuan gaibnya masih awam, masih jauh. Betul, SP itu dia itu memegang kunci gudang harta gaib, bukan harta amanah, harta gaib. Betul. Jadi kalau ada orang dia menceritakan SP tapi itunya tidak disinggung-singgung, itu bullshit katanya. Tuh apa? Berarti dia kurang paham dalam ilmu gaib. Karena yang bisa memakmurkan itu apa? Nantinya itu dengan harta. Makanya dia rebut dari kerajaan ini, kerajaan jin itu semua ditaklukkan, direbut untuk dibagikan ke makmuran masyarakat. Makanya kalau dalam hadis nanti ada seorang khalifah istilahnya sampai makmurnya orang mau zakat itu susah karena membagi itu bor-bor seadanya, karena semua apa yang dipegang. Jadi ilmunya zaman Nabi si Korun dia dipegang bisa jadi emas, ya, ditiup bisa jadi emas, apa yang tidak, makanya makmur. Makanya kata Rasulullah istilahnya tidak ada gambarannya. Nanti kalau Imam Mahdi itu SP turun bahasanya memerangi itu belum pernah ada yang terbayangkan. Tuh Rasul bilang begitu ke sahabat, tidak terbayangkan gimana caranya dia memerangi, dia memakmurkan negara dunia ini. Karena 5 mujizat ada di dia. Pertama mujizat Al-Qur'anul Karim yang asli gitu kan, gitu. Yang simbolnya itu udah disimbolkan ke yang kemasyhurian datang itu. Simbolnya begitulah berarti. Yang kedua Julpakor, yang ketiga tongkat Nabi Sulaiman, yang keempat cincin Nabi Sulaiman, yang kelimanya tabut. Makanya orang Yahudi cari tabut karena dengan itu makanya perang tidak akan kalah. Dengan punya kotak tabut begitu. Jadi 5 mujizat ini ada di begitu. Ya, Itu. ya itu. Ya. Simbolnya mungkin di saya itu ya. Nah, ya saya setuju lah ya, saya setuju gitu. Nah, sama ini Kang, nih saya kasih. Ini asli. Coba menurut sama ini real dari goib atau saya bohong tuh? Di dalam. Itu tulisan itu. NU itu lambang NU. Kelihatan Ini nggak? Mas Surya. Ya udah paham. Jadi gini Mas Surya, ya cerita apa adanya ya. Dan saya tidak mau menyinggung ke orang yang menariknya juga ya, menyinggungnya. Sebetulnya dari penarikan tuh ada 2 cara. Ada betul dari alam gaib atau dia punya di rumah, ditarik oleh jinnya karena dia punya jin, dibawa ke sini. Itu ada 2 penarikan itu ya. Gitu. Jadi sebetulnya dia punya ada di rumah, ditariklah sama gaibnya dia itu, dipunculkan di situ.